Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali bersama berjumpa untuk sebuah renungan bagi Komisi Pria dan juga Komisi Perempuan di GKP Cakung untuk hari Kamis tanggal 30 April. Kita akan bersama merenungkan Kitab Keluaran pasal 13 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-22. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di tengah-tengah segala keberadaan kami. Engkau memahami benar setiap situasi dan kondisi yang kami hadapi dan yang kami alami. Ada perjalanan kehidupan yang memang harus kami hadapi dengan kesulitan. Tapi satu hal yang kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Gembala Agung kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkaulah yang selalu menyertai kami dan menuntun kami untuk menemukan jalan keluar, jalan penyelesaian. Bahkan Kau pun juga adalah gembala yang baik, yang menuntun kami ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Kami berserah ke dalam tangan-Mu dan kami mau mendengarkan kehendak-Mu. Tuhan jugalah yang menyatakan kuasa Roh Kudus untuk kami semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Begini katanya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Setelah demikian pembacaan Alkitab, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang tidak jarang kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Anak sekolah pun juga menghadapi soal matematik, atau mungkin soal fisika, atau soal kimia, atau soal yang lainnya menjadi sesuatu yang sangat sulit. Saudara, ada kesulitan yang harus kita hadapi tidak hanya ketika kita dulu sekolah, tapi ketika kita punya cerita pekerjaan, kita punya cerita hidup, kita pun juga punya cerita profesi, bagaimana kita pun juga harus bertahan, bukan hanya sekedar bertahan, tapi kita pun juga maju, bertumbuh, berkembang. Maka tidak jarang inilah sebuah tantangan kehidupan yang begitu nyata. Ada kesulitan yang harus kita hadapi. Ada sebuah tantangan yang kita hadapi. Dan ketika kita menghadapi kesulitan, mungkin kita berkata dan kita minta kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan, bagaimana kami mengatasi kesulitan ini? Dan kita mau supaya Tuhan itu langsung mengulurkan tangan lalu menyelesaikan semua persoalan kita. Kita menginginkan lalu kuasa mujizat dalam waktu yang sekejap, lalu Tuhan pun juga mengatasi semua masalah-masalah kita. Saudara, dalam refleksi kita untuk Kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dalam bagian Alkitab yang kita baca, saudara, ada dua jalan yang bisa ditempuh. Ya, jalan yang pertama adalah jalan melalui ke negeri orang Filistin, ayat 17. Walaupun jalan ini paling dekat. Saudara, jalan yang paling dekat adalah jalan melalui negeri bangsa Filistin. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menuntun mereka menuju jalan yang dekat?
Mengapa Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan yang mudah? Mengapa mereka pun juga tidak dituntun oleh Tuhan melalui jalan orang Filistin saja? Meskipun ada perang, nanti meskipun mereka diperangi, bukankah Tuhan itu maha kuasa untuk menjaga dan melindungi umatnya? Bukankah Tuhan juga mampu untuk menjagai kehidupan orang-orang Israel kalau dia pun juga diperangi oleh orang-orang Filistin dalam waktu yang sekejap? Kuasa Tuhan pun juga kalau dia nyatakan selesai ya selesai. Tapi tidak. Saudara, Tuhan menuntun dengan sengaja dia melewati ke arah Laut Teberau. Ke arah yang lebih jauh. Dia menuntun bangsa berputar ke padang gurun ke arah Laut Teberau. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, meskipun jalan itu jauh lebih panjang, jalan itu jauh lebih sulit karena harus melalui padang gurun. Jalan itu pun juga memang tidak mudah melalui berbagai macam kelaparan dan mungkin ancaman kehabisan air dan yang lainnya. Saudara, tapi jalan itu adalah jalan yang ditempuh oleh Tuhan. Saudara, kalau kita harus memilih, artinya jalan manapun yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah jalan penuh dengan kesulitan. Jalan melalui jalan orang Filistin, negeri orang Filistin, ya kita akan berhadapan dengan kesulitan, dengan peperangan mungkin. Kita diperangi oleh orang-orang Filistin. Melalui jalan berputar, akan lebih jauh melalui Laut Teberau, akan ada kesulitan, tetapi tidak juga melalui peperangan. Meskipun saudara di dalam ayat yang ayat yang ke-18, dan siap sedia mereka pun melalui Laut Teberau, dan mereka siap sedia berperang, berjalan orang Israel di tanah Mesir. Itu berarti juga meskipun mereka sudah berputar, tapi kemungkinan berperang itu pun juga tetap ada. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalaupun juga ini adalah sebuah tantangan di mana kita akan menghadapi kesulitan. Dan kesulitan yang memang harus kita hadapi, tidak ada pilihan. Mau jalan lewat A atau jalan B atau jalan C, semua ada kesulitannya. Sama seperti bangsa Israel. Mau melewati jalan negeri orang Filistin, ada kesulitan. Melalui jalan laut jalan Laut Teberau, ada kesulitan. Tetapi saudara, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Tuhan menuntun bangsa Israel ini ke jalan, ke tempat di mana kesulitan itu tidak besar. Benar kesulitan itu ada. Benar bahwa tantangan itu ada. Benar bahwa persoalan itu ada. Tetapi Tuhan menuntun kita melalui jalan di mana persoalan dan kesulitan yang kita hadapi sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan kita itu adalah setia. Dia menuntun kita, dia menghadapkan kita dengan pencobaan, tapi pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Dan yang terutama saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 21 Bapak Ibu boleh perhatikan. Kemanapun jalan yang dipilih, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dengan tiang api untuk menerangi mereka. Saudara, jalan manapun yang Tuhan mau pilih, tetapi Tuhan selalu berjalan di depan. Dan Tuhan selalu menyertai bangsa ini siang dengan tiang awan sehingga tidak kepanasan, dan malam dengan tiang api sehingga mereka tidak kegelapan. Maka tiang awan dan tiang api ini adalah simbol penyertaan. Menjadi penyataan bahwa Allah hadir. Allah menyertai, Allah memimpin perjalanan ini. Bukan siapa-siapa. Musa hanyalah seorang alat. Musa hanyalah sebagai orang suruhan. Tetapi melalui tiang awan dan tiang api ini, menyatakan bahwa Tuhan yang berjalan di depan persoalan. Tuhan yang berjalan di atas segala sesuatu. Tuhan yang memimpin baik siang ataupun malam, sehingga ayat 21. Dan dengan tidak beralih tiang awan tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Artinya Tuhan selalu menyertai mereka. Saudara,
melalui firman Tuhan kita pada saat ini. Kita semua harus memikul salib kita masing-masing. Kita semua punya kesulitan kita. Bahkan virus corona ini yang menjadi sebuah pandemik di mana semua negara, 200 sekian negara, semuanya terjangkiti. Itu berarti semua menghadapi persoalannya, semua menghadapi masalahnya. Siapa yang kena virus corona, tidak ada beda. Mau pejabat, mau rakyat, mau agama apapun, mau suku apapun, mau ras apapun. Saudara, virus ini menjadi musuh bersama kita. Bukan hanya kita ini pun juga mengalami ancaman dari sakit dan penyakit. Ancaman kehidupan sosial, ancaman kehidupan ekonomi, dan ancaman juga kehidupan politik. Di mana-mana negara semua mengalami hal yang sama. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagi setiap kita orang Kristen tentu harus beda. Beda adalah ketika kita meyakini bahwa Tuhan yang berjalan di depan. Beda bahwa kita harus lebih percaya bahwa Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu. Beda bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai. Tuhan tidak membiarkan. Tuhan tidak melepaskan kita berjalan seorang diri. Tapi Tuhan selalu ada dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Sebagaimana Francis Bacon vita ignorantia, bahwa hidup itu adalah sesuatu hal yang tidak pernah kita tahu. Bagaimana, mau kemana, dan apa yang akan terjadi, kita tidak pernah tahu. Tetapi kita tahu, yang kita tahu adalah sebagaimana Allah dipimpin, sebagaimana Allah memimpin Israel. Bahwa Allah selalu ada dalam perjalanan mereka. Menuju ke tanah perjanjian, menuju ke tanah Kanaan, Allah selalu berjalan di depan. Baik melalui tiang awan pada siang hari, sehingga kita tidak kepanasan dan tidak juga kesulitan. Tetapi pada malam hari kita pun juga dipimpin oleh Tuhan. Sehingga ada terang, dengan tiang api kita bisa melewati jalan-jalan yang harus kita lewati. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apapun kesulitan kita, dan juga apapun kesulitan saya di saat ini, satu hal yang cuma saya percaya adalah bahwa Tuhan berjalan di depan dan Tuhan yang menuntun kita. Karena itu saudara, kita harus percaya dan selalu diperbaharui dalam iman percaya kita bahwa Tuhan adalah tempat di mana kita berlindung dan bernaung, dan Tuhan yang menuntun kita menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkaulah yang melawat dan menilik, Engkaulah juga yang mengerti, Engkaulah juga yang memahami setiap persoalan yang kami hadapi. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, dalam setiap pergumulan-pergumulan apapun juga adanya, satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan selalu ada di depan kami. Tuhan yang selalu menjadi pendahulu, Tuhan yang selalu melewati tempat di mana kami dituntun sehingga kami mampu melewati jalan-jalan hidup kami. Karena itu Bapa di dalam sorga, apapun juga adanya, sungguh kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan sertai saudara kami yang sedang menderita sakit di saat ini. Dirawat di rumah atau di rumah sakit, jamahan-Mu akan memampukan untuk memulihkan dan membuat mereka sehat dan kembali bersama-sama berkumpul dalam keadaan baik. Kami berdoa juga bagi para medis, baik dokter, perawat, ataupun juga semua orang yang bekerja di bidang medis. Ketika mereka pun juga menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk merawat sesamanya. Dan bahkan untuk berperang melawan dan memulihkan dan menyembuhkan mereka yang terpapar oleh virus corona ini. Dan kami yakin Tuhan Allah Bapa, kalaupun juga ada mereka, saudara-saudara kami di paramedik, mereka pun juga kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kami percaya Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, kalaupun juga jalan yang harus kami tempuh ini masih jauh, kami tidak pernah mengerti, tapi biarlah Tuhan yang tetap berjalan di depan kami
baik siang ataupun malam, sehingga kami boleh mengikut Tuhan kemanapun dan apapun. Karena itu Bapa, kami sungguh mau berserah ke dalam kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik. Terpujilah Tuhan. Amin.